Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya, terkhusus guru yang mau mengikuti Pretest PPG tahun ini, guru kelas SD. Di sini saya buatkan materinya tentang bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan PPKN. Kita langsung aja Bapak Ibu ya, soal-soal Pretest PPG khusus guru kelas SD. Di sini ada capaian pembelajaran dan juga indikatornya. Kita langsung aja Bapak Ibu. Capaian pembelajaran: menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Indikatornya: menganalisis frase dan kalimat yang efektif. Kita lihat contoh soalnya. Kelompok kata di bawah ini yang merupakan frasa adalah A. Ayah pergi, B. Bapakku guru, C. Sepatu baru, D. Aldo mahasiswa, E. Adik menangis. Jawabannya adalah C. Sepatu baru. Kita lihat pembahasannya. Satuan sintaksis yang lebih besar dari kata adalah frasa. Frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih, yang tidak berciri klausa atau tidak memiliki ciri predikat dan pada umumnya menjadi pembentuk klausa. Seperti halnya dengan kata, frasa memiliki potensi untuk berdiri sendiri menjadi kalimat. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Kita lihat capaian pembelajarannya. Menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita lihat indikatornya. Mengidentifikasi makna kata. Ini dia contoh soalnya. Mantan pejabat itu duduk di meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meja hijau pada kalimat di atas bermakna A. Denotatif, B. Konotatif, C. Leksikal, D. Gramatikal, E. Asosiatif. Jawabannya adalah B. Konotatif. Kita lihat pembahasannya. Makna denotatif adalah makna dasar umum apa adanya dan tidak mencampuri nilai rasa. Makna konotatif adalah makna yang berupa kiasan atau yang disertai nilai rasa dan kriteria tambahan yang dikenakan pada makna konseptual. Makna leksikal adalah makna kata yang seperti dalam kamus. Makna gramatikal adalah makna yang diperoleh dari hasil peristiwa tata bahasa. Makna asosiatif adalah makna yang dihubungkan dengan nalar di luar bahasa. Kita lanjut soal berikutnya. Kita lihat capaian pembelajarannya. Mampu melakukan observasi gejala alam baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita lihat indikatornya. Menganalisis perubahan yang terjadi di alam akibat pelapukan ataupun perkaratan. Kita lihat contoh soalnya. Besi yang dibiarkan di ruang terbuka akan mudah berkarat. Hal ini disebabkan oleh A. Besi di ruang terbuka mudah mengalami penyusutan massa. B. Udara mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi. C. Udara yang dingin dapat membuat besi rusak. D. Suhu udara berubah-ubah. E. Besi tidak tahan udara panas. Jawabannya adalah B. Udara mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi. Kita lihat pembahasannya. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Besi di ruang terbuka akan mudah bereaksi dengan partikel air yang terkandung di udara. Kita lanjut soal berikutnya. Kita lihat capaian pembelajarannya. Manfaat
manfaat konsep-konsep dan hukum-hukum ilmu pengetahuan alam dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Kita lihat indikatornya. Menganalisis proses pernapasan pada manusia atau organ dan struktur organ pernapasan, proses pengangkutan udara. Kita lihat contoh soalnya. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh Gading di sekolahnya adalah bela diri. Untuk berlatih tenaga dalam, dia menggunakan pernapasan perut. Mekanisme inspirasi pernapasan perut adalah A. Otot antara tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, volume rongga dada membesar, tekanan udara rongga dada turun, udara luar masuk paru-paru. B. Diafragma berkontraksi, volume rongga dada besar, tekanan udara rongga dada menurun, udara luar masuk paru-paru. C. Otot antar tulang rusuk relaksi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada besar, udara keluar dari paru-paru. D. Diafragma relaksasi, volume rongga dada turun, tekanan udara rongga dada besar, udara luar masuk paru-paru. E. Otot antara tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, volume rongga dada turun, tekanan udara rongga dada membesar, udara luar masuk paru-paru. Jawabannya adalah B. Diafragma berkontraksi, volume rongga dada besar, tekanan udara rongga dada menurun, udara luar masuk paru-paru. Kita lihat pembahasannya. Pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Mekanismenya dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, fase inspirasi. Fase ini merupakan fase kontraksi otot diafragma sehingga rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Yang kedua, fase ekspirasi. Fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Kita lanjut soal yang berikutnya. Tujuan pembelajarannya kita lihat menguasai konsep teoritis materi pelajaran IPS yang diampu secara mendalam. Indikatornya menerapkan nilai-nilai yang dikembangkan IPS SD dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat contoh soalnya. Pendidikan IPS SD memuat banyak nilai antara lain nilai edukatif, nilai ketuhanan, filosofis, dan praktis. Untuk mengembangkan nilai praktis bagi peserta didik, maka pembelajaran IPS sebaiknya diarahkan untuk A. Mengatasi masalah kerukunan antar umat beragama dan toleransi beragama bagi siswa. B. Mampu mengatasi masalah kehidupan di masyarakat secara tuntas dan bijaksana. C. Pengembangan nilai-nilai luhur dan intelektual yang berkembang pada diri siswa. D. Pengembangan nilai sosial, nilai budaya, dan nilai spiritual di lingkungan sekitar siswa. E. Mengembangkan gagasan, ide, dan menilai norma yang berlaku dalam berbudaya bagi siswa. Jawabannya adalah B. Mampu mengatasi masalah kehidupan di masyarakat secara tuntas dan bijaksana. Kita lihat pembahasannya. Dalam proses peningkatan perilaku sosial melalui pembinaan nilai edukatif, tidak hanya terbatas pada perilaku kognitif, melainkan lebih mendalam lagi berkenaan dengan perilaku efektifnya. Melalui pembelajaran IPS, perasaan, kesadaran,
penghayatan, sikap, kepedulian, dan tanggung jawab sosial anak ditingkatkan sehingga memiliki kejelian terhadap berbagai fenomena seperti ketimpangan sosial, penderitaan orang lain, perilaku yang menyimpang dari norma dan nilai, melalui IPS yang ditanamkan sampai menyentuh nuraninya. Pokok bahasan IPS bukan hanya membahas tentang pengetahuan yang konseptualnya teoritis, melainkan juga menggali fakta, fenomena, dan masalah kehidupan sehari-hari yang memiliki nilai praktis. Misalnya, mulai dari lingkungan keluarga, di pasar, di jalan, di tempat-tempat bermain, dan seterusnya. Dengan demikian, pembelajaran dan pendidikan memberikan nilai-nilai praktis yang memberikan keterampilan kepada peserta didik untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Sedangkan nilai filosofi merupakan dasar bagi tumbuh dan berkembangnya peserta didik untuk memahami filosofi dan kearifan yang hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga mampu memecahkan persoalan secara arif, bijaksana, namun radikal sampai akar persoalannya. Nilai ketuhanan merupakan nilai untuk dapat menghayati sendiri tentang kenikmatan yang diperoleh kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia merupakan sebagai makhluk sosial yang berbeda dengan makhluk-makhluk hidup ciptaan yang maha kuasa, baik tumbuh-tumbuhan maupun binatang. Kita lihat soal berikutnya. Ini dia sampaian pembicaraannya. Menguasai konsep teoritis materi pelajaran IPS yang diampu secara mendalam. Ini dia contoh soalnya. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin maju dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat canggih, maka agar peserta didik memahami fenomena dan fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitarnya, pembelajaran IPS SD perlu menggunakan pendekatan konstruktivisme, karena peserta didik dituntut mampu mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri serta menggunakan keterampilan kognitifnya. B. Keterampilan proses untuk menumbuh kembangkan keterampilan memahami suatu proses dan tidak semata-mata berorientasi pada hasil. C. Kontekstual, agar peserta didik dapat memaknai materi secara komprehensif sesuai dengan lingkungannya. D. Kooperatif, sehingga peserta didik mampu bekerja sama dengan orang lain dalam lingkungan masyarakat yang plural dan demokratis. E. Pendekatan meluas yang memberikan perspektif dan paradigma yang luas sehingga terbuka terhadap perkembangan dan kemajuan. Jawabannya adalah C. Kontekstual, agar peserta didik dapat memaknai materi secara komprehensif sesuai dengan lingkungannya. Kita lihat pembahasannya. Untuk memahami fakta dan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, pembelajaran IPS sebaiknya menggunakan pendekatan kontekstual karena akan mendekatkan peserta didik dengan lingkungannya serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif karena pengamatan longitudinalnya terhadap lingkungan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat maju dengan tidak serta-merta mengubah pola pikir, kelakuan, kehidupan sosial, dan budayanya. Oleh karenanya, pemahaman kontekstual sangat penting dimiliki peserta didik. Pendekatan konstruktivisme lebih berorientasi pada pengembangan kognitif siswa agar memiliki pengetahuan yang memadai mengenai perkembangan masyarakat melalui proses ilmiah. Melalui proses demikian, peserta didik memiliki keterampilan kognitif yang sangat berguna dalam memecahkan permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Pada sisi yang lain, pendekatan kooperatif menekankan pada pengembangan keterampilan sosial peserta didik, khususnya keterampilan dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain dalam masyarakat yang semakin majemuk. Hal ini sangat penting mengingat kehidupan dan kemajuan masyarakat menuntut partisipasi
dan kolaborasi yang konstruktif dari seluruh warga negara. Kita lihat soal yang berikutnya. Kita lihat capaian pembelajarannya. Mampu menguasai konsep teoritis materi pelajaran PKN yang diampu secara mendalam, meliputi bidang atau aspek Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita lihat indikatornya. Mampu menjelaskan hubungan sila pertama Pancasila dengan kehidupan beragama di Indonesia. Kita lihat contoh soalnya. Manakah pertanyaan berikut tentang Pancasila, sila pertama yang paling benar? A. Sila pertama, Pancasila mengamanatkan bahwa seluruh warga negara wajib beragama. B. Sila pertama Pancasila mengamanatkan bahwa peraturan perundangan didasarkan pada agama. C. Sila pertama Pancasila mengamanatkan bahwa seluruh warga negara wajib bertuhan yang diwujudkan dengan memeluk agama dan kepercayaan. D. Sila pertama memberikan kebebasan kepada setiap warga negara beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama. Aturan dan penyelenggaraan beraneka harus berketuhanan yang Maha Esa. E. Sila pertama Pancasila mencintai sesama sesuai dengan keyakinan agamanya. Jawabannya adalah D. Sila pertama memberikan kebebasan kepada setiap warga negara beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama. Aturan dan penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. Kita lihat pembahasannya. Jawaban ini paling benar karena paling lengkap dengan merujuk pada yang pertama, pengakuan adanya Tuhan yang tertuju pada sisi vertikal. Yang kedua, rukun antara umat beragama yang mengarah pada sisi horizontal serta penegasan. Yang ketiga, aturan dan penyelenggaraan beraneka harus berketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama memberikan kebebasan kepada setiap warga negara beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara pertama mengakui adanya Tuhan yang diwujudkan dengan memeluk dan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Yang kedua, bertoleransi, tidak mempertentangkan keyakinan intra dan antar pemeluk agama, tidak ada pemaksaan dalam keyakinan. Yang ketiga, aturan dan penyelenggaraan beraneka harus berketuhanan yang Maha Esa. Kita lihat soal yang ke-8. Kita lihat capaian pembelajarannya. Mampu menguasai konsep teoritis materi pelajaran PKN yang diampu secara mendalam, meliputi bidang atau aspek Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Indikatornya, mampu membandingkan prinsip negara hukum formal dan negara hukum material. Kita lihat contoh soalnya. Negara hukum material dan negara hukum formil merujuk pada tradisi yang berbeda dari paham res cast dan the rule of law. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar dalam membedakan antara negara hukum material dan negara hukum formil? A. Paham res cast menekankan substansi material. B. Paham res cast menekankan bentuk aturan hukum. C. Paham res cast menekankan proses persidangan. D. Paham res cast menekankan hukum secara persidangan. E. Paham res cast menekankan tata cara persidangan hakim memberikan putusan. Jawabannya adalah A. Paham res cast menekankan substansi material. Kita lihat pembahasannya. Hal yang perlu dicermati adalah yang pertama, paham res cast lebih menekankan materi hukum yang dijalankan oleh penyelenggara negara, sedangkan the rule of law lebih menekankan bentuk aturan yang pasti. Yang kedua,
Paham Recast mengikuti pola tradisi Eropa, sedangkan the rule of law mengikuti pola di Inggris. Prinsip negara hukum Indonesia tidak merujuk secara khusus dan langsung pada dua aliran yang berbeda tentang negara hukum. Paham Recast dikembangkan di Eropa kontinental yang lebih menekankan substansi material dan semangat penyelenggara negara yang adil atau negara hukum material, bukan bentuk aturan yang ketat. Sedangkan paham the rule of law bertumpu pada sistem hukum Anglo-Saxon atau Inggris. Negara hukum formal bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar adanya bentuk aturan hukum yang jelas, pasti, adil, dan baik. Negara hukum formal disebut juga negara undang-undang karena implementasi penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan hanya atas aturan perundangan yang tertulis atau hukum tertulis. Berdasarkan ketentuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu yang pertama, adanya norma material yang mengatur hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah, tidak berdasarkan kekuasaan atau masketas. Yang kedua, bentuk aturan dan tata cara formal yang jelas dan pasti. Ya, demikianlah soal-soal bertes PPG khusus guru kelas SD. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru semuanya. Semoga Bapak Ibu guru lulus ya Bapak Ibu ya. Salam sehat untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih.